Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio Karier. Teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar P3K Guru ya tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali teman-teman kita akan berbagi informasi terbaru ya. Di sini ada pengumuman final ya atau pengumuman resmi terkait dengan seleksi administrasi ya. Di sini ada pasca sanggah teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sesuai dengan jadwal P3K Guru ya, di sini kemarin ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Ya mungkin teman-teman ada yang ditolak ya atau tidak memenuhi persyaratan, tidak lolos, terus mengajukan masa sanggah, dan juga di sini ada jawab sanggah, dan yang terakhir di poin 7 ya. Di sini ada pengumuman pasca sanggah atau pengumuman final teman-teman ya. Nah, tentunya nanti teman-teman kita akan membahas ya ada pengumuman final apa ya terkait dengan seleksi administrasi di pasca sanggah untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, dan teman-teman harus memastikan ya bahwa nama kalian tidak tergeser ataupun tetap sesuai dengan sebelum pengumuman ya, sebelum pasca sanggah ya. Nah, seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Mungkin bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Di sini ada pengumuman final ya untuk seleksi administrasi. Di sini pasca sanggah ya. Jadi artinya kalau pasca sanggah ini sudah pengumuman final ya. Jadi sudah tidak ada lagi masa sanggah ataupun jawab sanggah ya. Nah, yang pertama teman-teman kita informasikan ya bahwa untuk jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022 ya. Kemarin di tanggal 16 sampai dengan 17 November ya. Di sini ada pengumuman seleksi administrasi. Ini tentunya untuk P1, P2, P3 dan juga untuk pelamar umum ya. Tentunya untuk P1 ya yang sudah mendapatkan formasi ya tentunya bisa dilanjutkan untuk pemberkasan ya. Tapi yang belum dapat formasi tentunya menunggu informasi dari Kemendikbudristek. Nah, terus untuk pelamar P1 ya, P2, P3 maupun pelamar umur ya, ini ketika di P1 ini masih ada formasi, tentunya bisa dilanjutkan ya atau dibuka untuk seleksinya itu untuk P2, P3 dan juga pelamar umum. Nah, di sini teman-teman di dalam pengumuman ya, mungkin ada yang dinyatakan lolos seleksi, adapun yang tidak lolos seleksi ya. Misalkan seperti ini ya, ini untuk prioritas 3 ya. Nah, kemarin ada seleksi administrasi. Terus di sini untuk pelamar umum juga ya. Jadi kemarin juga yang teman-teman yang mungkin bagi pelamar umum yang ada formasinya, mereka bisa sampai resume dan juga bisa mencetak kartu pendaftaran untuk sistem seleksi calon ASN. Terus teman-teman ya mungkin di situ untuk sudah kartu ya, di situ kemarin saat tanggal 16 ya, di sini mungkin ya dari teman-teman saat seleksi administrasi lah ini ada yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berkas sehingga bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tetapi ada juga teman-teman ya, ternyata banyak sekali itu yang tidak lolos seleksi administrasi P3K Guru ya. Misalkan di sini teman-teman, di sini ketika seleksi administrasi ya, seleksi administrasi di sini ada informasi, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi. Di sini karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar ya. Nah, ini ternyata kesalahannya di sini hanya pas foto ya. Di sini pas foto yang tidak upload tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi pas foto ya, jadi yang diminta tidak sesuai ya. Misalkan untuk foto formal ya, belakang merah, di sini ditolak atau TMS-nya tidak memenuhi syarat ya, karena foto tidak sesuai ketentuan. Terus mungkin ada juga teman-teman yang ditolak ya, karena mungkin ada dokumen ya, transkrip nilai ini tidak asli atau mungkin fotokopi. Nah, di sini teman-teman diberikan waktu sanggah ya, diberikan waktu sanggah. Ini kemarin tanggal 18 November 2022 dan masa sanggah ini kita lihat ya. Di sini untuk masa sanggah ini tanggal 18 sampai dengan 20 November. Setelah masa sanggah, di sini ada jawab sanggah ya. Jadi artinya ketika ada yang ditolak seperti ini,
Ya, jadi pelamar bisa melakukan sanggah, ya bisa melakukan sanggah. Nah, apakah panitia itu ada kesalahan dalam melakukan verifikasi data apa tidak? Nah, di sini setelah di masa sanggah di sini juga ada jawab sanggah dan di sini nanti ada pengumuman pasca sanggahnya. Nah, atau mungkin teman-teman ada yang ditolak atau alasan TMS-nya ya karena ijazah dan transkrip ini tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan ya. Nah, tentunya bagi rekan-rekan ya yang dilakukan penolakan atau tidak lolos di seleksi administrasi, nah ini tentunya bisa melakukan sanggah. Nah, tetapi yang perlu dipahami teman-teman ya, bahwa di sini misalkan kita kasih contoh untuk alasan TMS-nya atau tidak memenuhi syaratnya, dokumen tidak asli atau fotokopian ya, ini bisa ijazah ataupun transkrip nilai dan sebagainya. Di sini untuk batas sanggahan ya itu adalah 20 November 2022 pukul 23.59. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan itu adalah fitur sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada ya, yang Anda lakukan ya. Jadi sanggah itu tidak bisa untuk memperbaiki kesalahan ya, tetapi alasan sanggah, jadi Anda dapat melakukan alasan sanggah yang di sini harus benar, liatis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda ya, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi ya. Demikian alasan sanggah. Untuk alasan TMS, persyaratan saya buat sesuai dengan dokumen yang sebenarnya, dan apabila ternyata isian saya dibuat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Nah, jadi setelah masa sanggah teman-teman ya, di sini berikutnya di sini ada pengumuman final atau resmi ketika pasca sanggah. Lah, di dalam masa sanggah teman-teman, di dalam masa sanggah ini ada yang ACC ya, artinya ada yang bisa lolos menjadi di ACC, ada juga yang masa sanggahnya ditolak, artinya tidak ada perubahan. Nah, di sini kita akan cek teman-teman ada pengumuman resmi atau final terkait dengan pasca sanggah pada seleksi administrasi untuk P3K Guru tahun 2022. Ini kita kasih contoh teman-teman ya, di sini dari Kalimantan Barat ya. Di sini dijelaskan bahwa di sini ada informasi atau pengumuman ya terkait dengan peserta lulus seleksi administrasi hasil pasca sanggah ya. Hasil pasca sanggah ya, kalau kita lihat jadwalnya teman-teman, untuk pasca sanggah ini diumumkan hari ini ya. Nah, diumumkan hari ini atau 26 November 2022. Nah, kita akan simak untuk informasinya di sini teman-teman. Berdasarkan hasil sanggah ya dari seleksi administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru, ini di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya tahun anggaran 2022. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama teman-teman, peserta seleksi penerimaan P3K ya untuk guru di lingkungan Kalimantan Barat tahun anggaran 2022 yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dengan status pelamar P2, pelamar P-atus P3 ini dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah ya. Jadi yang ada namanya ya, nanti ada daftarnya. Bagi peserta yang nomor peserta dan namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus seleksi. Dan nanti keterangan lebih lanjut ya dapat dilihat pada akun masing-masing pada website SSC ASN ya. Terus selanjutnya peserta seleksi P3K ya dengan status pelamar P2 dan P3 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah akan mengikuti tahapan seleksi kompetensi melalui mekanisme seleksi kesesuaian ya oleh panitia seleksi daerah Provinsi Kalimantan Barat. Yang berikutnya seleksi kesesuaian akan dilaksanakan ya mulai 27 sampai dengan 28 November 2022. Ini untuk seleksi kesesuaian ya dilakukan oleh pengawas ya, kepala sekolah dan juga guru senior. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Kepegawaian ya. Ini tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2022. Nah, bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi P3K, nah ini berhak membatalkan ya. Jadi pemerintah Kalimantan Barat ini berhak untuk membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai P3K ya. Terus yang berikutnya teman-teman nantinya di sini ada jelas ya, di sini untuk kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta. Nah, tentunya teman-teman ya, selain teman-teman nanti melihat informasi untuk ditolak atau tidaknya, tentunya teman-teman bisa login di SSC ASN-nya ya. Terus teman-teman nanti juga bisa mengunjungi ya di setiap halaman
instansinya ya, tentunya nanti untuk informasi ya, informasi apakah instansinya itu sudah memberikan pengumuman terkait dengan Paskasangga atau belum ya, nanti teman-teman bisa cek di laman instansinya masing-masing. Terus yang berikutnya teman-teman, di sini ini dinyatakan ya bahwa untuk daftar nama pelamar P2 dan P3 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi hasil Paskasangga. Nah, di sini nanti yang ada namanya teman-teman, ada NIK, nama peserta ya. Di sini ada statusnya, ada prioritas 2, prioritas 3 dan seterusnya. Jadi yang ada daftarnya di sini. Nah, ini dinyatakan lulus administrasi, dan tentunya untuk P2 dan P3 nanti akan mengikuti ya proses penilaian kesesuaian untuk P2 maupun di P3. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.